Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang garis pengaruh ya, atau influence line pada struktur statis tertentu. Dan pada bahasan ini kita akan membahas garis pengaruh untuk reaksi perletakan. Nah, sebenarnya apa sih fungsi atau kegunaan kenapa kita harus membuat garis pengaruh gitu ya? Ini sebenarnya untuk menghitung nanti ya bisa reaksi perletakan atau gaya dalam lintang dan momen akibat beban berjalan. Nah, beban berjalan itu seperti apa contoh kasusnya? Nah, misalnya ada sebuah jembatan gitu ya. Aplikasi yang mudah dibayangkan tentunya jembatan karena jembatan berfungsi untuk dilalui oleh sebuah atau beban berjalan gitu. Misalnya kendaraan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada kendaraan, ada 3 sumbu roda gitu ya. Nah, seperti ini kan akan melalui jembatan, jadi bergerak gitu, bergerak terus sampai ke ujung jembatan. Nah, kalau kita ambil satu segmen ini ya, ini dari pilar ke pilar, di sini sendi, di sini roll. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini di modelnya. Nah, selanjutnya yang kendaraan tadi bisa kita modelkan seperti ini. Dia bergerak terus dari A ke B gitu. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menghitung reaksi perletakan jika ada beban terpusat P gitu ya, sebesar P sejauh X dari A gitu ya. Kita tentu menggunakan ini. Kalau normal kan tidak ada ya dalam kasus ini, jadi kita langsung ke sigma vertikal sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti ini karena cuma ada RA, RB ke atas positif, kemudian ke bawah P negatif, sehingga bisa tulis RA plus RB minus P sama dengan 0. Atau ini kalau kita rubah RA plus RB sama dengan P. Gitu. Nah, kemudian dengan persamaan yang lain yaitu sigma momen sama dengan 0, baik momen di A sama dengan 0 dan momen di B sama dengan 0, kita bisa menghitung RA. Nah, seperti ini. Sehingga di sigma momen A sama dengan 0 kita dapat RB sekian. Gitu ya. PX per 10. Dan kemudian RA plus untuk sigma MB sama dengan 0, kita dapat RA sebesar ini. P kali 10 minus X per 10. Tentunya sudah sangat ini ya, familiar dengan persamaan ini dan cara menghitungnya. Kemudian kita cek di sini RA plus RB, nah ya, RA plus RB sama dengan P. Nah, bagaimana dengan apa sih hubungannya ini dengan garis pengaruh gitu ya. Jadi kalau garis pengaruh ya kita misalkan P ini adalah beban terpusat satu satuan. Nah, kalau gitu ya tinggal P-nya kita ganti dengan angka 1 saja. Ya, yang ini. Nah, kira-kira kalau diilustrasikan seperti ini. Ini tadinya P sekarang jadi 1 gitu, satu satuan. Sehingga RA dan RB ya persamaan tadi P-nya tinggal kita ganti angka 1. ORB menjadi 1 kali X per 10. Dan RA-nya ya P-nya diganti 1 aja. 1 kali 10 minus X per 10. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lain kira-kira seperti ini. Agar memudahkan kita. Nah, dari sini bagaimana membuat garis pengaruh untuk reaksi perletakan di A dan di B? Ya tentunya ya X-nya saja tinggal kita ganti dengan saat di A berarti X-nya 0. Kemudian terus misalnya di tengah bentang berarti 5. Kemudian di B berarti 10. Kita substitusi saja ke persamaan ini untuk RA dan RB. Gitu ya. Nah, bisa kita tabelkan seperti ini. Saat beban satu satuan itu di A, berarti X-nya 0. Berarti RA itu reaksinya 1. Reaksi perletakannya 1. Ya logikanya begitu ya, kalau beban terpusatnya pas di sendi sini, ya pasti dia mutlak ditumpuk oleh sendi ini. Gitu ya. Sehingga saat X0 atau di A, ya RB tidak bekerja. Atau 0 ya. Nah, kalau di tengah-tengah seperti apa ya? Ya kita masukkan saja angkanya. Ya tentunya bagi 2 setengah-setengah.
Kemudian kalau di ujung di B berarti X sama dengan 10, berarti ya mutlak ditumbuh B sehingga RA-nya 0. Nah, ini di sini berarti persamaan kita benar nih gitu ya. Nah, dari sini kemudian garis pengaruh ya tinggal digambar saja. Kita buat garis ordinatnya gitu ya. Ini garis untuk ini ordinat, jadi ini absis X-nya, kemudian nilai-nilai ini adalah ordinatnya. Nah, kita buat satu-satu RA dulu gitu ya, kemudian RB. Sehingga bisa digambar seperti ini. Jadi cukup simple membuat garis pengaruh untuk reaksi perletakan. Kira-kira seperti ini. Untuk selanjutnya, nah kita lihat bagaimana aplikasinya gitu ya. Kita sudah punya gambar ini tadi berdasarkan tabulasi RA dan RB dengan persamaan tadi. Nah, kalau seperti ini, bagaimana cara menghitung RA dan RB-nya gitu ya. Ini kan beban berjalan tadi misalnya. Oh, di sini 10 ton, 15 ton, 5 ton, kemudian ini jarak antar misalnya ini P1, P2, P3 gitu ya. Nah, cara mengitungnya cukup mudah ya. Jadi tinggal ini saja dijumlahkan atau akumulasi jumlah dari perkalian antara gayanya dan ordinatnya. Oh, ini ordinatnya RA gitu ya. Dijumlah saja. Tinggal kita cari nih, ininya berapa. Sehingga kalau kita gambarnya berskala, tidak perlu dihitung, tinggal diukur saja gitu. Kemudian dikalikan dengan skalanya. Nah, kita lihat. Nah, ini kan. Oh, ini ordinatnya untuk RA, ini ordinatnya untuk RB gitu. Dan ini sebenarnya bisa dihitung juga gitu ya. Contohnya ini yang ini kan dari grafis diukur oh ketemu 0,3. Apakah kalau bisa dihitung atau tidak? Ya bisa. Cara berhitungnya adalah ini kan segitiga sebangun ya karena dia persamaannya linear gitu. Jadi lagi-lagi menggunakan formulasi segitiga sebangun. Jadi misalnya ini kita sebut Y, B, 3 gitu lah. Atau Y-nya untuk P3 gitu. Untuk RB gitu. Nilai tersebut kemudian dibagi jarak dari 0 ke sini. 0 ke sini itu kan 3 meter ya. Nih. 3. Kemudian sama dengan apa? Ya ini. 1 per ini 10. Ya seperti itu. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Gitu ya. Oh, nilai ini dibagi 3. 3 itu dari sini ke sini. Kemudian sama dengan 1 bagi ini. Nah, sehingga YB dapat 0,3. Oh, ternyata sama saja diukur maupun dihitung. Tapi ingat kalau diukur harus gambarnya benar-benar berskala. Dan kita jangan lupa skalanya. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa RA dan berapa RB. Yang lain bisa dicoba sendiri dengan formulasi seperti ini. Nah, RA ya tinggal dikalikan saja. 10 dikali 1, 15 kali 0,9, 5 kali 0,7, dan jumlah dapat 27 ton. Kemudian RB-nya berapa? Ya dikalikan saja. Oh, 10 kali 0 gitu ya. 15 kali 0,1 dan 5 kali 0,3. Nah, ini seperti itu. Dan untuk cek RA plus RB ya harus sama dengan total semua gaya yang bekerja ini. Beban berjalan 10 plus 15 plus 5, 30 ya. Ini 27 plus 3, 30 juga. Gitu. Jadi simple sebenarnya. Hanya seperti itu. Kemudian, nah bagaimana kalau seperti ini strukturnya? Jadi di sini ada RA, RB, kemudian ada cantilever gitu ya, ujung bebasnya. Misalnya C gitu. Seperti apa? Nah, untuk ini reaksi perletakannya kan sebenarnya sama. Begitu ada beban satu-satuan sejauh X, RA-nya berapa, RB-nya berapa, sama persis dengan tadi gitu ya. Nah, yang ini sama. Kalau tidak yakin dicek saja dengan RA sigma V sama dengan 0 dan sigma moment sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat persamaan ini. Nah, di sini berarti kita substitusikan angka minimal angka X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 10, dan X sama dengan 14 gitu kan. Karena kita nolnya di A. Sehingga kalau di ujung C sini adalah X sama dengan 14. Nah, dengan mensubstitusikan nilai X tadi 0, 10, dan 14 kita dapat tabel ini.
Ini absisnya, ini ordinat untuk RA, ini ordinat untuk RB. Nah, di sini, oh ternyata minus nih. Saat kita kan mau buat garis pengaruh ini ya, reaksi perletakan. Jadi jangan salah mempersepsikan. Jadi gambar yang kita buat garis pengaruh itu adalah reaksi di A, misalnya yang garis pengaruh RA gitu ya, reaksi yang terjadi di A saat beban itu berada di sepanjang konstruksi ini atau struktur ini. Jadi saat nilai di sini, oh ini berarti saat ada beban satu satuan bekerja di ujung sini, di C, di titik C, berapa reaksi yang terjadi di sendi ini, RA-nya. Oh berarti ini 0,4. Kira-kira membacanya seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapat ini sama seperti tadi ya kita gambar saja. Ini garis ordinatnya. Nah, tinggal digambar. Nah, itu. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita cermati sebenarnya karena ini persamaan linier, tentu dari yang tadi itu tinggal diteruskan saja. Nah, di sini kan tetap 1 ini ya. Saat X sama dengan 10 untuk RB. Sama seperti tadi. Jadi tinggal diteruskan saja sebenarnya. Ekstrapolasi gitu ya. Extend saja gitu. Nah, dari sini kita coba tempatkan beban berjalan gitu ya. Nah, kira-kira di sini gitu misalnya. Ya, sama seperti tadi, tinggal kita hitung atau kita ukur ordinatnya kemudian dikalikan dengan beban berjalan yang bekerja di struktur ini gitu. Nah, misalnya kita hitung yang B lah, nanti yang sini bisa dicoba sendiri. Ordinat B, oh di sini YB1, YB2, YB3. Dari sini kita sudah tahu YB2 itu kan ini. Saat X sama dengan 10, ordinatnya B 1 di sini ya. Oh kita dapat YB1. Nah, kita tinggal menghitung YB. Kita sudah dapat YB2. Kita tinggal menghitung YB1 dan YB3. Ya. Yang persamaannya ini, nanti persamaan RB-nya. Nah, dari sini kita bisa mengukur nih jaraknya dari 0 berapa. Oh, ini kan bisa dihitung ya. Ini kenapa 9 meter gitu. Dari sini ke sini kan 10 A ke B. Kemudian oh ini 1 meter jaraknya. Oh, berarti ini 9. Yang ini 10, ini 12. 12 kenapa? Ya 10 ditambah 2. Nah, kita hitung YB1. Nah, YB1 itu kan ini. YB1 per atau YB1 per ini YB2 gitu ya. Sama dengan kan perbandingan segitiga saja. Sisi tegaknya dibagi alasnya. Alasnya yang YB1 berapa? Oh 9. Alasnya yang YB2 berapa? 10 gitu. Sehingga YB1 dapat 0,9. Dengan cara yang sama kita dapat YB3 gitu. YB3 ini kan YB3 per ini per 1 sama dengan ya ini dari sini ke sini 12 dibagi 10 dapat 1,. Nah, kalau sudah dapat ya tinggal kita substitusikan ke persamaan ini. Nah, sehingga dapat RB. Dengan cara yang sama ya kita bisa menghitung RA gitu ya. Nanti untuk cek bisa dihitung sendiri untuk latihan juga. 10 kali 0,1, 15 kali 0, kemudian 5 kali 0,2, kemudian dijumlahkan. Oh, ternyata 0. Nah, kira-kira seperti itu untuk garis pengaruh reaksi perletakan. Jadi sekali lagi, cara membaca garis pengaruh adalah bahwa ini garis pengaruh untuk RA. Gitu ya. Jadi saat beban bekerja, misalnya P satu-satuannya di sini, beban satu-satuannya di sini, RA-nya berapa? Ya dilihat di sini. Dikalikan saja dengan gaya yang bekerja. Kira-kira seperti itu. Begitu juga untuk yang RB. Oke, demikian garis pengaruh untuk reaksi perletakan pada struktur statis tertentu. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat garis pengaruh dan menghitung ini. Menghitung gaya dalam yang terjadi di potongan tertentu. Terima kasih, saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.